Kemudian dalam hadis yang lain diceritakan lagi an Abil Khair an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala qulna lin Nabi sallallahu alaihi wasallam innaka tab'atsuna fananzilu biqaumin la yaqruna fama tara fi faqala lana in nazaltum biqaumin fa umira lakum bima yanbaghi lid-dhaif faqbalu fa illam yaf'alu fakhudhu minhum haqqad dhaif. Suatu ketika Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, macam mana kalau engkau mengutus kami dalam satu perjalanan, kemudian kami sampai di suatu tempat, di satu penduduk, di satu kampung atau di satu rumah, dan keadaan saya sebagai tamu. Tamu itu tidak mau melayani kami, tidak mau memberikan hak-hak kami. Macam mana ya Rasulullah?" Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau tuan rumah tidak mau menjamu tamunya, tidak mau memberikan haknya, maka kamu boleh memintanya. Kamu boleh minta. Umpamanya kita datang ke rumah kawan kita, hak tamu itu kan ya paling tidak, kalau kita bertamu lama paling tidak air putih keluar lah kan. Jadi kalau kita sudah bertamu sudah mungkin 15 menit 20 menit air putih pun agak sedikit tak keluar kan, maka kita boleh minta, aduh air putih di rumah. Boleh minta, boleh. Yang seperti itu mau boleh, dalam Islam Nabi sampaikan boleh minta. Mungkin tuan rumah tak ngerti tentang hak tamu. Mungkin dia tidak tahu sebagai kewajiban tuan rumah itu apa terhadap tamu yang datang, mungkin dia tak tahu. Maka kita boleh minta, tapi jangan berlebih. Ada susu, jangan berlebih. Jadi minta sesuai dengan yang wajar saja. Karena itu hak kita, boleh memang kita minta. Itu hak kita. Samalah kita sebagai rakyat umpamanya kan, datang ke pimpinan kita sebagai bawahan datang ke pimpinan kita, hari dah keluar gaji dah umpamanya kan, belum juga lagi keluar, boleh kita minta hak kita. Dah keluar dah, boleh kita minta. Karena itu hak kita. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan rambu-rambu sebagai tamu. Tamu itu hendaklah berlaku sopan. Maksudnya tamu yang berhak minta ini tadi, tamu itu datang pada waktunya. Kemudian tamu itu tidak menyusahkan tuan rumah dan berlaku sopan. Kalau ada tamu kan masuk, Assalamualaikum, masuk rumah macam tu, tak ada sopan santunnya, maka tuan rumah boleh mengusir. Nah, dikau tak ada senyum loh, keluar. Boleh dikeluarkan tamu itu, karena dia tidak ada haknya. Jadi tamu yang sopan, kewajiban tuan rumah untuk berlaku sopan juga. Tamu yang tidak menyusahkan tuan rumah, maka tuan rumah pun berhak untuk memberikan sesuatu yang tidak menyusahkan dia. Jadi ini memang hak dan kewajiban di antara sesama kita. Maka tamu boleh minta, tapi dengan catatan harus sesuai dengan kemampuan tuan rumahnya. Jangan berlebih-lebih lah dia minta. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yamna jarun jarahu ayyaghriza khoshabahu fi jidari. Janganlah seseorang itu melarang tetangganya menyandarkan kayu ke dinding rumahnya.
Kata Nabi, seorang tetangga itu tak boleh melarang tetangga sebelahnya menyandarkan pada dinding rumahnya sesuatu. Apakah dia kayu, apakah kendaraan dia, umpamanya pakai sepeda ontel dia kan, masuk ke rumah, sando dekat pago gitu. Tak boleh kita marah dia, tak boleh. Itu pago aku, tak boleh kau sando situ, tak boleh. Itu hak tetangga sebelah. Dia boleh menyandarkan sesuatu pada tembok rumah kita. Kalau umpamanya dibatasi lagi dengan pagar, berarti boleh pada pagar, tembok pagar di sebelah rumah dia, di sebelah tanah dia, boleh yang seperti itu. Jadi Nabi melarang, jangan seseorang melarang, janganlah seseorang itu melarang tetangganya untuk menyandarkan kayu di dinding rumahnya. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai perawi riwayat, sebagai perawi hadis ini mengatakan, mali arakum anha mu'ridin wallahi la armiyanna biha baina aktafihim. Jangan aku sampai nengok ada orang yang melarang tetangganya menyandarkan sesuatu pada dinding rumahnya, pada batasnya. Jangan sampai aku nampak macam itu. Kalau aku nampak macam itu, aku lempar orang tuh kayu tuh yang tak boleh umpamanya kan. Yang tak boleh disandarkan di dindingnya itu kan kayu umpamanya. Usah letakkan di situ. Kata Abu Hurairah, kalau aku nampak ada orang macam itu, maka kayu itu akan aku ambil, aku lempar dekat dia. Karena ini adalah hak tetangga. Hak tetangga dan kewajiban tetangga sebelahnya untuk membiarkan tetangganya menyandarkan sesuatu ataupun memanfaatkan dinding sebelahnya. Kalau umpamanya ada parit di rumah kita, batasnya itu, maka dia sebelah ini umpamanya kita yang buat paritnya. Kita yang buat paritnya. Kemudian air longkang dia pun nak dimasukkan ke parit kita juga. Kita marah pula. Kau usah masukkan parit, ini aku yang buat nih. Yang seperti itu tak boleh. Karena sama-sama punya hak. Tetangga sebelah punya hak, sebelahnya juga punya hak. Maka pakailah bersama. Gunakanlah bersama. Kecuali kalau yang berada di sebelah tembok rumah kita, yang ini itu baru hak kita. Kalau di seberangnya itu hak sama-sama. Tetangga punya hak juga di situ. Inilah beberapa perkara yang barangkali penting kita ketahui bersama. Terakhir, untuk pertemuan kita pada malam hari ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengkhabarkan, iyyakum wal julusa ala turuqat. Faqalu malana buddun innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha. Qala fa idza abaitum illal majalisa fa'atut tariqa haqqaha. Qalu wa ma haqqut tariq? Qala waddul basar wa kafful adza wa ruddas salam wa amrun bil ma'ruf wan nahyun 'anil munkar. Kata Nabi, jangan kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Iyyakum wal julusa 'ala turuqat. Jangan kamu duduk-duduk di pinggir jalan, kata Nabi. Terus ada satu orang sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, kami dah biasa duduk-duduk di pinggir jalan nih. Dan duduk di pinggir jalan inilah majlis tempat kami berbincang-bincang, bercengkrama. Di pinggir-pinggir jalan inilah kami biasa dah. Jadi tak dapat kami nak tinggalkan ya Rasulullah. Ada sahabat macam tu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kepada sahabat-sahabat, kalau kamu tidak bisa meninggalkan duduk di pinggir jalan, maka tunaikanlah haknya. Apa haknya ya Rasulullah? Kata Nabi, tundukkan pandangan. Jadi kalau kita mau memang tidak bisa meninggalkan tabiat kita, kebiasaan kita duduk-duduk di pinggir jalan, yang sedap itu kalau di pinggir jalan mungkin tak begitu sedap. Yang lebih sedap lagi, rumah kita dekat jalan, ada teras di rumah kita, ada kursi di situ, sedap duduk di situ, sambil lewat kan orang nengok. Wah, ini tak boleh. Kalau mau duduk juga di situ, maka ada hak yang harus ditunaikan. Apa dia? Pertama, tundukkan pandangan.
Kalau kita jelalatan matonya tak boleh. Zolim kita telah berlaku zolim dengan saudara-saudara kita yang lain. Itu kezoliman, tak boleh. Kemudian Nabi SAW melanjutkan lagi, kalau kita nampak sesuatu yang membahayakan, maka singkirkan. Singkirkan dari jalan. Ini yang bahaya di tempat kita nih, memang kadang-kadang saya agak bingung juga mau ngomong gimana. Honda kadang-kadang letak aja dekat jalan, lamo dia. Kadang-kadang mobil letak jalan, jadi parkir mobil. Ini kezoliman. Ini kezoliman. Wajar kalau ada negara umpamanya parkir di jalan ini mahal harganya, bagus. Jadi maunya parkir di jalan itu bukan 1.000 rupiah, maunya 10.000 atau 50.000 parkir di jalan, biar tidak ada orang parkir di jalan. Karena itu kezaliman. Nah, tak boleh diteruskan perkara itu. Terus kalau melihat sesuatu yang menghalangi jalan, hendaklah disingkirkan. Ya maunya Honda itu ya disingkirkan lah, karena dia menghalangi jalan, disingkirkan. Itu haknya orang yang mau duduk di jalan. Kemudian menjawab salam orang yang mengucapkan salam. Kalau ada orang yang mengucapkan salam, jawab salamnya. Yang terakhir adalah beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau nampak orang yang berbuat jahat ketika kita duduk di jalan, cegah dia. Bukan gitu pula yang buat jahat dekat tengah jalan, di pinggir jalan tuh. Nah, ini yang paling teruk nih jadinya. Padahal kita nih dilarang untuk membuat kejahatan di jalan, di tempat umum, di fasilitas umum. Jadi usahakanlah perkara ini dijauhi. Maksudnya duduk-duduk di pinggir jalan itu dijauhi, jangan biasakan. Kalau sudah memang terbiasa, tak dapat ditinggalkan perkara itu, memang sedap. Sambil santai-santai nunggu sore, sedap mau duduk-duduk di jalan. Yang seperti itu tunaikanlah hak-haknya. Pertama, pandangan kita tundukkan, jangan matanya kita jelalatan. Terus singkirkan sesuatu yang menghalangi di jalan. Salam orang, jawab. Kemudian yang terakhir, amar ma'ruf nahi mungkar dijalankan. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang selamat dari perkara-perkara kezaliman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.